Bayangin kalian abisin hampir setengah triliun rupiah buat bangun satu mobil, tapi minggu depannya kalian ancurin lagi buat bikin yang baru. Yap, that's Formula One. This is not a game. This is Formula One. Kalau kalian pikir Formula One itu cuma tentang balapan mobil aja, itu tuh nggak sepenuhnya benar. Karena Formula One itu perlombaan yang absurd, Big crash on board and a huge amount of debris. nggak masuk akal, We got a car approaching sideways. Oh dear, Roman Grosjean! dan menegangkan banget. And a big fire there! And that looks very nasty indeed, and unsurprisingly, that is a red flag. Kombinasi ekstrim nih antara adu fisik manusia yang brutal dan kecerdasan engineering, bisnis, dan sportsmanship disatuin di dalam satu sport. Di sini aku bakal coba untuk share bagian per bagian biar kalian bisa lebih ngerti lagi apa itu Formula One. So, let's get started. Oke, sebagai perbandingan, kita coba ambil contoh mobil sport Mustang dan mobil Formula One. Mobil sport Mustang itu punya 480 horsepower. Sebelum makin jauh nih, so for all the girlies, let me explain it to you about horsepower using Girls Math. 480 horsepower itu literally 480 kuda. Bayangin, 480 ekor kuda narik mobil kamu bareng-bareng. Satu kuda tuh kurang lebih 500 kilo. Jadi kamu ditarik jalan-jalan sama 240 ton kuda. Tapi nggak kelihatan, so it's very efficient. Sebagai perbandingan juga bisa mobil kota biasa tuh kayak Brio atau Jazz itu tuh punya 90 horsepower. Jadi 480 horsepower tuh kayak 5 mobil normal dijadiin satu. You're not driving a car, you're driving a comedy. Jadi kebayangkan cepatnya kayak apa. Wow, that was fast! Untuk mobil Mustang dari 0 sampai 100 km per jam tuh perlu sekitar 4,3 detik dan top speednya 249 km per jam. For your reference, pesawat penumpang itu tuh lepas landas lift off sekitar 250 km per jam. Jadi 249 km per jam, technically kamu tuh udah hampir jadi pilot. Tinggal nunggu sayapnya tumbuh buat kamu terbang. Dan ini baru mobil Mustang, bukan mobil Formula One. Do you think that can keep up with me around the lap in an F1 car? Sekarang bagian absurdnya, mobil F1 itu punya 1000 horsepower, 1000 tenaga kuda lari bareng semua serentak dan seluruh tenaganya masuk ke satu mobil sekecil itu 2 kali lipat dari mobil Mustang yang tadi aku jelasin. F1 bisa langsung melaju dengan kecepatan 100 km per jam dalam 2 detik. Fun fact, kita bersin tuh kurang lebih 2 detik loh. Jadi makin absurd. Bahkan bayangin saat kamu lagi video call, kamu bilang halo. Nah itu dari huruf A sampai O itu sekitar 1 detik. Dan dalam 1 detik itu mobil F1 udah bergerak 100 meter. Top speed bisa mencapai 360 km per jam. Dan itu dalam kondisi race yang normal. Pertanyaan berikutnya, caranya gimana sih bisa secepat itu? Yap, semua itu ada kalkulasinya. Semua dihitung. Mulai dari berat mesin, bentuk mobil, sampai bannya pun ikut diperhitungkan. Jadi ini semua tuh nggak sembarangan, ada formulanya. Dan harga untuk merakit mobil ini dengan waktu yang terbatas pun pastinya nggak murah. Oke, notes ini tuh hanya untuk biaya produksi mobilnya. Produksi, belum R&D, belum tes wind tunnel, belum logistik. Karena semua mobil dan perlengkapan tetap harus diterbangin ke masing-masing sirkuit. Pertanyaannya kok bisa sih semahal itu? Jawabannya, karena untuk cari yang paling optimal, paling cepat, dan sesuai aturan FIA, it's not that simple. Aturannya pun tuh spesifik banget. Contohnya, berat minimum mobil dengan drivernya itu 798 kg. Karena kalau lebih ringan, ini nggak akan fair. Artinya mobilnya itu bisa lebih cepat. Mesin wajib 1,6 liter V6 turbo hybrid. Maksimal 4 power unit per driver per musim. Kalau kelebihan, itu ada penalti. Dan juga budget cap itu di 135 juta, tapi tahun ini 2026 jadi 215 juta US dollar karena penyesuaian inflasi. Jadi ini lebih fair untuk tim yang udah besar dan juga tim yang kecil. That's why kalian lihat banyak banget sponsor atau brand di setiap racing team. Karena ya emang nggak semurah itu. So you need to sell sponsorship and tell them what you're doing with money. Dan untuk jalanin sport ini butuh tenaga, otak, resources, dan uang yang banyak.
Dan jangan lupa, balapan ini tuh diadain kurang lebih setiap 2 minggu sekali. Absurd kan? Gimana caranya kamu bikin mobil kalau misalkan rusak harus dibenerin lagi? Dan kadang rusaknya tuh 1 hari sebelum balapan. Jadi besoknya udah race dan itu semua harus di-upgrade mengikuti kebutuhan sirkuit karena setiap sirkuit itu punya spesifikasi kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh logikanya, kamu mau pergi hiking ke gunung, sepatu yang kamu pakai beda sama sepatu yang kamu pakai kalau kamu lagi mau lari di track. Dua-duanya tetap sepatu, tapi beda fungsi dan beda desain. F1 tuh kayak gitu. Setiap sirkuit beda kebutuhannya. Literally beda setup mobilnya. Supaya gampang, kita bisa kelompokin sirkuitnya tuh jadi 3. Ada street circuit yang banyak belokan, jalanan sempit. Terus juga ada power circuit di mana lebih banyak jalanan lurus. Dan ada balance circuit yang campuran antara keduanya. Jadi setiap negara, setiap circuit itu punya karakter yang beda-beda. Karena setiap circuit itu punya track yang berbeda, mobil F1 tuh harus perhatiin suspensi, downforce, rem, wings, dan juga functional dari bannya. Nah contohnya nih, kalau lagi di street circuit, jalanannya tuh kan sempit, banyak tikungan tajam, tembok di mana-mana. Di sini tuh mobil butuh downforce yang maksimal. Sayap mobilnya dipasang sebesar mungkin supaya lebih nempel ke aspal dan bisa belok dengan presisi. Ini tuh contohnya di Monaco. Oke, kenapa F1 itu butuh downforce? Bayangin aja gini, kamu lagi di supermarket, dorong troli kosong, gampang banget kan? Bisa belok kemana-mana aja. Sekarang isi troli itu sampai penuh, kita isi nih, trolinya pakai beras, galon, semua yang ada. Jadi berat banget kan? Tapi justru waktu kamu belok, trolinya tuh malah jadi lebih stabil. Nah, itu yang dilakukan downforce ke mobil Formula One. Downforce is absolutely one of the key things in doing that. Downforce itu basically bikin mobil berat secara buatan supaya ban punya sesuatu untuk dipegang ke aspal. Tanpa itu di kecepatan tinggi mobil tuh bakal sliding kayak es di atas teflon. Semakin besar downforce, semakin kencang mobil bisa belok tanpa kehilangan kontrol. Nah, tapi untuk power circuit yang kebanyakan jalan lurus, downforce ini tuh justru harus kecil karena kalau enggak mobil nggak bisa melaju secepat itu. Apalagi sirkuit yang balance. Makin bingung formula tepatnya tuh harus apa. That's why finding the right formula itu penting banget buat tim untuk menang. And that's why it's called Formula One. Project engineering paling ekstrim dan ambisius di dunia. This is Formula One. Masuk ke bagian penting, the general rules of the game. And here is what you need to know at least. So, as per 2026, ada 11 racing team di dalam Formula One, dan itu sering disebut dengan constructors, karena mereka yang merakit mobil sendiri. Setiap constructors itu ada semacam CEO-nya, yang masing-masing itu disebut dengan team principal. Jadi, semua financial, engineers, drivers, pasti itu akan sering berhubungan dengan team principal ini. Setelah itu, masing-masing tim itu selalu punya 2 drivers. Jadi totalnya itu akan ada 22 drivers. Oke, sampai sini paham kan? Kita lanjut ke jadwal race. Formula One Championship itu dibagi menjadi 2, Constructor Championship dan juga Drivers Championship. Dan keduanya berlangsung dalam waktu yang sama, sepanjang 1 musim penuh, tapi cara penentuan poinnya itu beda. So, Constructors Championship itu tentang siapa tim yang paling dominan sepanjang musim. Cara hitungnya, setiap race kedua driver dari satu tim ngumpulin poin, dan poin kedua driver itu dijumlahin jadi 1, dan itu angka yang diterima oleh timnya. Dan di akhir musim, tim dengan total poin terbanyak dari seluruh race itu yang menang Constructors Championship. Berikutnya, kalau Drivers Championship, sama kayak judulnya, berarti yang dihitung adalah poin individu drivernya. Setiap race, setiap driver ngumpulin poin secara independen, dan di akhir musim, driver dengan poin terbanyak dialah World Drivers Champion. Kalau misalkan tahun lalu di 2025, World Drivers Championnya itu adalah Lando Norris, dan konstruktor yang menang adalah McLaren. Kemenangan pertama mereka semenjak 1998. Lando Norris is the Formula One World Champion. Pertanyaannya sekarang, siapa nih yang bakal menang di tahun 2026 ini?
Next, kita bahas jadwal race dan cara hitung poinnya. Satu musim F1 sekarang terdiri dari 24 Grand Prix alias 24 race di 24 kota berbeda di seluruh dunia. Dari Monaco sampai Singapura, dari Suzuka sampai Las Vegas. Tapi sayangnya 2026 ini tuh cuma ada 22 race karena race di Bahrain dan Saudi Arabia itu di cancel. You know why. So setiap race weekend biasanya berlangsung itu 3 hari. Jumat ada practice, Sabtu qualifying, Minggu itu ada race. Free practice itu dilakukan 3 kali dan qualifying race dilakukan 1 kali untuk menentukan grid atau urutan baris nanti saat Grand Prix di hari Minggu, saat main race-nya. Nah, ini yang ditunggu. Race day. Di setiap sirkuit, jarak dan lapnya itu bisa berbeda-beda tergantung panjangnya sirkuit. Misalkan di Silverstone itu kurang lebih 5,9 km dan race-nya sekitar 52 lap. Dan di Monaco itu 3,3 km, race-nya di 78 lap. Pemenangnya adalah driver pertama yang melewati garis finish setelah menyelesaikan semua lap yang ditentukan. Driver top 10 akan dapat poin sebagai berikut. First place 25 poin, second 18 poin, third 15 poin, dan seterusnya sampai 10th place itu terakhir dapat 1 poin. Di luar itu driver lain nggak dapat poin. So it's pretty simple. It's about gathering points sampai akhir dari seasonnya. It's been a long year, but we did it. We did it, and I'm so proud of everyone. Kita udah bahas banyak nih dari mobil, general rules, dan sekarang kita bahas the absurdity of Formula One terhadap tubuh manusia. Kalian udah tahu kan mobil F1 tuh bisa melaju secepat apa? Nah, sekarang bayangin aja, kalau misalnya kalian melaju secepat itu dan terus-terusan harus ngerem mendadak. Kita aja kalau misalkan lagi di busway dan driver tiba-tiba ngerem, kita tuh bisa hampir jatuh kalau kita nggak pegangan. Dan mobil F1 bisa berhenti dari 300 km per jam ke 0 dalam 1,9 detik. Dalam 1,9 detik itu, driver ngerasain 5G, 5 kali gravitasi normal. Kalau berat driver 50 kilo, leher mereka tuh harus nahan 250 kg setiap kali ngerem. Dan ini terjadinya bukan cuma sekali, ini terjadi 50 sampai 70 kali per lap. Kalau driver crash di kondisi kecepatan seperti itu, force yang dihasilkan tuh bisa mencapai 40 sampai 80 G. Oke, buat perbandingan, astronot Apollo waktu masuk kembali ke atmosfer bumi itu tuh ngerasain kurang lebih 7 G. Tapi kalau driver Formula One crash, lebih ekstrim dibanding balik dari luar angkasa. That's why, nggak heran kalau F1 selalu latihan specifically, latihan leher. Dan ada gym khusus buat itu. Kayak siapa lagi sih di dunia yang perlu latihan leher buat kerja? Nobody. Oke, lanjut ke second absurdity. Di dalam mobil F1 itu tuh panas banget. Di dalam mobil suhu bisa mencapai 50 sampai 60 derajat Celcius. Rasanya tuh sama kayak kalian di gurun pasir saat di siang hari atau bahkan lebih panas. Dan mereka melakukan race itu tuh 1,5 sampai 2 jam di suhu panas itu. Dan dalam satu race, driver tuh bisa kehilangan 3 sampai 4 kg dan ini semua tuh murni karena keringat. And another fun fact, F1 driver itu minum lewat selang kecil yang ada di helm kayak bayi, tapi bayi yang nyetir 300 km per jam. That's crazy. So that's why kalian lihat kenapa F1 driver tuh sering banget ice bath, entah itu sebelum race ataupun juga sesudah race, karena mobil yang mereka nyetir itu literally kayak oven. Dan kalau suhu badan driver bisa turun sebelum masuk mobil itu bakal amat sangat ngebantu dan bikin mereka lebih nyaman. And the third absurdity adalah cara pikir para driver, karena setiap beberapa milidetik driver tuh harus proses posisi mobil, kondisi angin, degradasi ban, dan juga ada instruksi dari tim di radio mereka, dan juga sambil memperhatikan nih posisi rivalnya. Semua itu per milidetik bersamaan di 300 km per jam. Dan reaction time mereka itu sekitar 0,2 detik. Itu udah di batas atas kemampuan manusia. If you think that's crazy, yang lebih gila lagi mereka melakukan itu semua sambil dehidrasi, kepanasan, dan lehernya nahan ratusan kilo. Dan mobilnya sendiri nih juga nggak kalah absurd. Kayak tadi kita cerita tentang downforce. Downforce yang dihasilkan secara teori itu cukup buat mobil ini nyetir di langit-langit terowongan secara terbalik.
Ban mereka itu optimal di suhu 90 sampai 110 derajat. Kalau kedinginan tuh malah nggak ada gripnya sama sekali. Dan setirnya punya tombol kurang lebih tuh 25 tombol dengan fungsi yang berbeda-beda yang harus di-operate sambil ngebut-ngebutan di track. Semua ini mereka lakuin dalam 24 weekend dalam 1 tahun. Keliling 5 benua, which means jet lag terus-terusan, tapi juga tetap training ekstrim di sela-selanya. Beda banget sama olahraga lain yang punya off-season proper buat recovery. F1 tuh bener-bener ya hampir nggak pernah berhenti sih sebetulnya. So that's it. Now you graduate all about F1, the most extreme and absurd sports on earth. See you on the next video. Bye!